السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة تمحوها. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu dan kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang sebenar-benarnya dan takwa yang sesungguhnya, haqqat qatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwa pada arti aslinya adalah berhati-hati. Bertakwa kepada Allah artinya kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan berkata agar Allah tidak murka kepada kita. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab ditanya, bagaimana takwa itu? Umar menjawab dengan balik bertanya, bagaimana kalau sekiranya kamu berjalan, jalan itu penuh duri, penuh pecahan kaca? Jawab sahabat itu, saya akan berhati-hati. Maka kata Sayyidina Umar, itulah takwa. Kamu harus berhati-hati di dalam tindak tanduk, ucapan dan perbuatan-perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang yang penting bagaimana bukti takwa kita. Bagaimana potret dan gambar orang yang bertakwa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Al-ayah. Wasari'u, dan bersegeralah
ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan Allah telah menyiapkan surga seluas langit dan seluas bumi. Surga itu adalah dipersiapkan, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bertakwa itu adalah orang yang selalu mau berinfak, baik dalam keadaan senggang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan gembira. Fisarra wad dharra. Itulah tanda yang pertama. Maka kita bisa introspeksi pada diri kita. Apakah kita sudah rajin berinfak atau masih belum? Kita yang lebih tahu pada diri kita. Infak, baik infak wajib ataupun infak sunnah. Infak wajib adalah diantaranya zakat, menafkahi istri dan anak, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Infak sunnah, satu perintah yang tidak ditekankan, artinya kita bisa memilih melakukan ataupun tidak melakukan, seperti membantu para orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang kekurangan. Itulah ciri yang pertama orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan marah. Marah adalah satu pembawaan setiap orang. Kalau orang tidak bisa marah, maka perlu dibawa ke psikiater. Namun marah yang jelas dalam agama adalah ketika melihat kemungkaran, ketika melihat perbuatan maksiat, itu memang harus kita marah, kata Imam Al-Ghazali. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasul, tetapi dia mempunyai sifat pemarah. Maka suatu hari ia mendatangi Rasul untuk minta arahan. Ausani ya Rasulullah, berilah aku tausiah wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Summa mada, yang kedua, apa ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Begitulah Rasulullah telah mengenal sifat daripada Abu Dzar yang memang pemarah. Akhirnya disuruh pulang, besoknya menghadap Rasul lagi. Saya masih belum bisa menahan amarah saya. Maka Abu Dzar mengatakan, kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Kalau sudah duduk masih marah, berbaringlah, tidur. Bangun tidur masih marah, tawaddo, kata Rasul, berwudulah. Summa sholli rak'atain, summa sholli li syukril wudu.
berwudulah, setelah itu sholatlah 2 rakaat, yakni sholat yang disebut sholat bisyukril wudu. Setiap habis wudu kita dianjurkan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah engkau sholat, kata Rasulullah, berdoalah. Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa turdi biqada'ik. Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah aku rizki, qalban mutmainnatan, hati yang tenang, bukan hati yang bimbang. Tu'minu biliqa'ika, hati yang selalu percaya bahwa akan ada pertemuan antaranya dengan Tuhan. Wa turdi biqada'ik, dan selalu ridho atas takdirmu. Itulah doa yang diajarkan oleh Allah oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar selalu merenung dan berupaya menenangkan hati, selalu yakin bahwa hidup di dunia ini nanti akan ketemu Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan ataupun yang diperbuatan, dan selalu percaya kepada takdir Allah, apapun takdir itu, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu yang menyenangkan ataupun takdir yang tidak disukai. Setelah itulah Abu Dzar menjadi seorang penyabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Seorang yang bertakwa itu selalu pemaaf, tidak pendendam. Apalagi seorang yang telah berbuat salah kepada kita kemudian dia minta maaf, maka orang yang bertakwa itu selalu legowo untuk memaafkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi dijelaskan, suatu hari ketika Rasulullah pada awal hijrah, Abu Sufyan yang menjaga rumah Rasul semalaman, ia tidak mengetahui ketika Rasulullah sudah keluar dari rumahnya, tinggal menantunya Ali bin Abi Thalib. Marah Abu Sufyan kemudian membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, akan aku hadiahi 100 ekor unta yang super. Unta yang merah itu unta yang sangat super, yang biasa digunakan untuk pacuan unta. Suraqah, seorang pemuda yang terengginas. Dia sebagai seorang penjahat, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung ia mengeluarkan kudanya dan memacu untuk mengejar Rasulullah dan temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan cepatnya pacunya Suraqah, hampir-hampir Rasulullah tertangkap. Kurang beberapa meter ketika Rasulullah berada di pantai, setelah pantai merah itu, Jibril memberitahu, wahai Muhammad, hati-hati, di belakangmu ada musuh yang akan mencelakaimu. Rasulullah akhirnya berhati-hati. Benar, tidak lama Suraqah datang akan memegang Rasulullah, karena cepatnya kuda akhirnya terperosok dalam padang pasir dan Suraqah terjelumut, terjungkal.
Tak bisa membayangkan kecepatan yang 100 lebih per kilometer kemudian jatuh, pasti itu akan nyungsep yang menyakitkan. Rasulullah yang sudah tahu niat daripada Suraqah dan ada kesempatan, karena Suraqah sudah jelas Rasulullah mendapatkan informasi dari Jibril ia akan membunuh Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak membalasnya, bahkan mengajak Abu Bakar untuk menolong Suraqah, untuk menarik Suraqah dari pasir, dan Rasulullah pun yang membersihkan baju daripada Suraqah itu dengan tangan Rasulullah sendiri. Tidak sampai itu saja, Rasulullah akhirnya bertanya kepada Abu Bakar, "A'alaika dainun, a'alaika dirhamun?" Wahai Abu Bakar, punya uang dirham? Bala, betul ya Rasulullah, saya punya. Mana? Akhirnya diambillah oleh Rasulullah dan diberikan kepada Suraqah dengan ucapan Rasul, "Suraqah, aku tahu bahwa kamu datang cepat ke sini ingin mendapatkan hadiah, tetapi kamu gagal. Sekarang pulang, dan ini ada beberapa dirham untuk bekal pulang." Itulah dakwah Rasul kepada orang-orang yang kafir. Ia tidak kasar, ia selalu bersifat lembut, dan Rasulullah adalah tidak pendendam. Itulah dakwah Rasul selalu berhasil. Maka dengan sifat kasih sayang yang semacam itu, dalam beberapa riwayat, walaupun riwayat itu lemah, akhirnya Suraqah menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Itulah cara anak-anak sekarang dikatakan high politik yang tinggi, tidak kasar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wa idza fa'alu fahisyatan, apabila seorang beriman, orang yang bertakwa itu melakukan perbuatan salah, zakarullah, langsung ia ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, ia langsung untuk memohon ampun kepada Allah, ia langsung bertaubat. Itulah ciri orang yang bertakwa, tidak menunda-nunda dosa yang telah dilakukan. Dia menyadari bahwa perbuatan itu dosa, maka ia segera memohon ampun kepada Allah. Fastaghfaru, lalu Allah juga mengampunkannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu untuk merealisasi sifat-sifat takwa yang agung itu. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ثبت إيماننا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة الله أكبر الله